Dan malam nanti timnas Indonesia mengincar kemenangan di laga kualifikasi Piala Dunia kontra Vietnam. Lantas apa strategi tim Garuda melibas The Golden Stars Vietnam yang diprediksi bakal bermain jauh lebih agresif? Ya, kalian semua tahu pada AFF 2021 saya juga main di Hanoi. Memang kita mendapatkan gol cepat pada saat itu juga, 2 menit awal, dan kita mungkin kurang fokus pada saat itu. Ya, kita mengantisipasi semuanya dan itu juga kita udah obrol sama semua pemain bahwa kita harus mengubah mindset dan mental kita. Bahwasanya kalau bermain di Hanoi itu tidak segampang itu. Kita harus fokus pada pertandingan selanjutnya dan kita harap kita bisa menampilkan yang terbaik itu sih. Tim asuhan Sintayong ini akan bertarung menghadapi The Golden Star Warriors yang dilatih oleh Philippe Troussier di Maidin Stadion di kota Hanoi. Segala persiapan sudah dilakukan dan kabarnya timnas kita sudah siap tempur. Dengan berbagai kendala atau masalah apapun, ST sudah menjanjikan bahwa tim Indonesia akan memberikan permainan terbaik ya untuk tidak kalah bermain di Maidin Stadion dan mendapatkan hasil yang positif. Saya pikir ini bagus untuk kita semua karena ST penuh percaya diri setelah menang di pertandingan pertama di Gelora Bung Karno dengan 1-0 pada 21 Maret yang lalu. Kini pada Selasa nanti kita akan mengamankan paling tidak 1 poin di Maidin Stadion atau dengan kemenangan 3 poin ya kita dapatkan berarti ada 6 poin secara keseluruhan menghadapi Vietnam, maka peluang kita untuk mendampingi Irak lolos ke putaran ketiga sudah di depan mata karena kita menyisakan 2 pertandingan lagi pada 5 dan 11 Juni yang akan datang menghadapi Irak dan menghadapi Filipina. Tapi kalau saya menilai ini teman-teman ya, ini feeling saya ya, mungkin juga saya salah, ini sebetulnya dari segi beban, para pemain Vietnam punya beban. Mereka sudah 2 kali kalah lawan Indonesia, nih sekarang mereka akan bermain gila-gilaan, akan galak banget. Mereka ini sudah bermain dengan beban untuk menang, apalagi berita yang memang kita dapat ya kan atau update bahwa tiket pertandingan kurang laku. Jadi ini tentu mereka akan coba untuk membuktikan kepada para supporter mereka bahwa mereka masih adalah salah satu tim yang kuat di ASEAN atau lebih kuat daripada Indonesia. Tapi faktanya kalau dari segi materi pemain, tim kita punya materi pemain yang jauh lebih baik. Cuma ya seperti yang saya katakan juga ketika saya membuat konten preview untuk pertemuan pertama, yang penting kompak aja di atas lapangan dan jangan banyak gaya. Itu saja. Jadi saya pikir kalau dari saya nih, feeling saya kemungkinan pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang. Tentu saya ingin Indonesia bisa menang, tapi jika nanti benar-benar Indonesia tidak full tim, maka harus berhati-hati. Kita bicara Vietnam. Vietnamnya nggak sehebat yang kemarin-kemarin, jujur aja. Nggak sehebat Vietnam era Park Hang-seo. Kemarin lini depannya strikernya nggak kuat, attacking midfieldnya mereka nggak punya. Mereka hanya punya nomor 8 semua tuh, posisi nomor 8. Atau jangan ini dijadikan alasan. Karena saya baca modusnya selalu seperti itu. Alasannya, alasan jam penerbangan, alasan lapangan buruk kan sempet, alasan apa lagi. Jadi selalu begitu polanya. Jadi jangan ini hanya sebagai sebuah alasan. Nggak perlu ada alasan lagi. Sintayong nggak perlu alasan lagi, timnas Indonesia nggak perlu alasan lagi. Targetnya 3 poin di sana, gitu. Oke, secara kualitas dia punya kemampuan, tapi belum tentu secara pride sebagai seorang anak bangsa itu bisa tonjol karena timnas sejauh ini timnas di sejumlah negara itu yang ditonjolkan justru bukan kualitas loh, karena dia punya pride besar kepada negaranya sehingga dia bisa tampil luar biasa. Kayak apa namanya? Ya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo itu kan bicara di timnas itu sudah bicara kebanggaan bukan bicara uang. Tapi di sepak bola kita saat ini udah ada tradisi yang kurang bagus di mana bonus yang dikejar dan bonusnya besar-besar gitu kan. Ketika kita menang lawan Vietnam minta bonus 1,5 miliar. Ketika melawan Australia minta bonus 2 miliar kalau bisa menang. Saya pikir hal-hal semacam ini jangan kemudian dikedepankan karena ini akan menjadikan tim nasional itu bukan sebuah kebanggaan tapi tarkam yang diseragamkan. Ketika bonus yang dikejar kan tarkam yang diseragamkan. Kan ada juga tuh kayak di sekolah di mana gitu. Ya itu ada bullshit kelas itu. Sama kayak Malaysia. Malaysia itu yang minoritas jadi yang keturunan India, keturunan Cina. Itu waktu di timnas futsal ya, cuma boleh 1-2 aja. Nggak boleh lebih dari itu ya. Untuk gue itu diskriminasi. Yang terbaik harus main. Ini olahraga. Olahraga dibentuk, di-create dengan sifat menyatukan perbedaan, bukan dalam olahraga yang menyatukan perbedaan
malah dibikin perbedaan ya kan, kocak gitu. Iya. Tapi positive way ya, kalau aku ngelihatnya bukan menurunkan kualitas dari pemain Liga 1, malah harusnya mereka keangkat naik levelnya karena ada si Eropa ini. Dan pemain Liga 1 harus bekerja lebih keras lagi kalau mau masuk timnas, which is good. Ini gua anggap kalau gue jadi pemain Liga 1, gua anggap sebagai motivasi aja. Betul. Susah nih ya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Fans Vietnam berharap timnya kalah di leg kedua lawan Indonesia. Mereka mengaku sudah muak dengan Philippe Troussier. Supporter Vietnam berharap timnas Indonesia bisa mengalahkan tim kebanggaannya karena ada maksud terselubung. Mereka berharap Philippe Troussier segera lengser dari kursi kepelatihan pasukan bintang emas. Sebab, pelatih asal Prancis itu acap kali mencatat hasil minor. Bahkan peringkat Vietnam di ranking dunia FIFA anjlok setelah ditangani oleh Philippe Troussier. Awalnya mereka nangkring di peringkat ke-95 dunia dalam ranking FIFA. Namun kini mereka perlahan-lahan turun ke peringkat 112. Di laga kali ini saya berharap Indonesia menang, keinginan yang aneh. Saya tidak tahu apakah ada orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan saya, kata salah seorang supporter Vietnam. Timnas Vietnam akan melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Golden Star Warrior berharap dukungan penuh supporter. Dalam 2 pertandingan terakhir melawan Indonesia, Vietnam selalu menelan kekalahan. Di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam kalah 0-1 dari Indonesia. Menjelang pertandingan dengan Indonesia, Vietnam sedang dalam laju kekalahan dalam 6 pertandingan. Oleh karena itu, Vietnam mendapat cibiran dari supporternya sendiri. Penyerang Vietnam, Nguyen Thanh Linh, berharap agar pendukung bisa memenuhi stadion saat berlaga kandang. Apalagi, Indonesia merupakan rival berat Indonesia untuk bisa melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami tahu apa yang harus kami lakukan melawan pesaing langsung. Tujuannya untuk menang agar bisa mempunyai keuntungan kecil dari pesaing langsung, kata Thanh Linh di 24H. Saya berharap para fans akan selalu memberi dukungan dan datang ke lapangan untuk memberikan support pada seluruh tim. Semoga besok kami akan bermain untuk mendapatkan 3 poin, kata dia menambahkan. Thanh Linh mempunyai catatan cukup bagus saat Vietnam melawan Indonesia. Dalam 6 pertandingan, dia mampu membukukan 4 gol dan 1 assist. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier berharap para pendukung tim tuan rumah memenuhi stadion Mai Dinh saat lawan timnas Indonesia. Ia berharap, pendukung Vietnam mampu memberikan semangat tuan rumah seperti supporter Indonesia saat di Jakarta. Namun di sisi lain, ada tekanan besar yang menyelimuti Philippe Troussier karena jika gagal menang atau kalah pada laga ini nasibnya bisa saja dipecat. Pada pertandingan berikutnya, kandang akan menjadi keuntungan bagi tim Vietnam, kata Philippe Troussier setelah kembali ke Vietnam, dilansir dari Tetao 247. Indonesia mungkin akan mengincar hasil imbang. Oleh karena itu, kami akan memperhitungkan untuk menghadapi situasi serangan balik yang juga menjadi kekuatan Indonesia, tambahnya. Sang pelatih pun mengharapkan dukungan penuh publik Vietnam untuk bisa datang langsung ke Stadion Mai Dinh, seperti halnya timnas Indonesia yang mendapat dukungan penuh supporter saat di Jakarta. Kami berharap para supporter datang ke Stadion Mai Dinh untuk memberikan semangat yang kuat untuk tim seperti supporter Indonesia yang menginspirasi tim tuan rumah, ujarnya. Di sisi lain, VFF yang sudah merilis harga tiket untuk laga Vietnam vs Timnas Indonesia dikabarkan kesulitan menjual tiket. Menurut laporan media setempat, dan Tri, tidak banyak fans yang mengantre untuk membeli tiket di kantor pusat VFF tersebut. Hanya segelintir orang yang terlihat berminat, itu pun mereka membeli tiket dalam jumlah sangat terbatas, terutama di tribun strategis. Namun, dengan situasi seperti ini kalah 0-1 dari Indonesia, Stadion Mai Dinh sangat sulit terisi pada pertandingan kedua, tulis dan Tri. Demi penjualan tiket sebanyak-banyaknya untuk menyemangati para pemain Vietnam, VFF akan menambah titik penjualan di gerbang utama Stadion Mai Dinh. Saat ini di kawasan itu bahkan mulai bermunculan tenda-tenda dadakan penjualan tiket. Nasib pelatih timnas Vietnam di ujung tanduk, tekanan pemecatan menguat jelang laga kontra Indonesia.
Hasil laga kontra Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat menyelamatkan nasib pelatih tim nasional Timnas Vietnam Philippe Troussier dari tekanan pemecatan. Supporter Vietnam meminta Troussier ditendang dari kursi pelatih menyusul hasil minor dalam sejumlah pertandingan yang dilakoni. Vietnam di bawah besutan Troussier memang tak bernasib baik seusai pada tahun 2024 selalu menelan kekalahan. Vietnam selalu tumbang dalam 5 laga yang dilakoni pada tahun 2024 ketika melawan Kirgistan, laga persahabatan, Jepang Piala Asia 2023, Indonesia Piala Asia 2023, Irak Piala Asia 2023, dan Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama menghadapi Indonesia di penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 itu menjadi titik puncak kekecewaan para penggemar kepada Troussier. Kini, jelang pertemuan kedua menghadapi Indonesia, supporter kembali menggaungkan pemecatannya. Pertemuan Indonesia vs Vietnam akan berlangsung di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Media Vietnam, Soha, melaporkan, Troussier bakal dipecat menjadi pelatih Vietnam seandainya The Golden Star tersingkir dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga melawan timnas Indonesia pun sangat krusial bagi Vietnam. Pasalnya, armada Troussier mesti meraih hasil positif untuk menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 3 laga sebelumnya di penyisihan grup F, The Golden Star hanya meraih 1 kali kemenangan saat melawan Filipina 0-2. 2 laga sisanya, melawan Irak 0-1 dan Indonesia 1-0, Vietnam mengalami kekalahan. Vietnam masih memiliki 3 kali pertandingan, masing-masing melawan Indonesia kandang, Filipina kandang, dan Irak tandang. Jelang laga kontra Indonesia, Troussier sibuk mempersiapkan skuad Vietnam. Di tengah tekanan dari pendukung Vietnam, Soha mengabarkan, Troussier memutuskan menutup pintu bagi media dan membiarkan skuad Vietnam berlatih secara privat pada 23-24 Maret tahun 2024. Ini berbeda dengan kebiasaan Troussier. Biasanya, pelatih berumur 69 tahun itu mengizinkan media melakukan wawancara kepada para pemain The Golden Star.